Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawanku semua. Kita ketemu lagi pada channel ASN. Untuk video kali ini akan kita bahas tentang membedakan nilai moral dan nilai sosial. Kita awali dulu dengan definisinya, teman-teman ya. Dari KBBI itu definisinya adalah nilai yang menjadi standar baik atau buruk yang mengatur perilaku dan pilihan seseorang. Maka jika nilai itu melekat pada seseorang, itu merupakan nilai moral. Jadi, nilai moral berhubungan dengan etika dan akhlak, kemudian bersifat pribadi dan bisa diidentifikasi sebagai warisan yang terdapat dalam diri. Sementara itu, untuk nilai sosial itu lebih berkenaan kepada masyarakat, lebih dihasilkan dari proses interaksi antara manusia, kemudian juga bukan bawaan sejak lahir, tapi melalui serangkaian proses belajar. Baik teman-teman, itu adalah definisi ya. Definisi akan hanya menjadi definisi kalau kita tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya teman-teman? Saya berikan dasarnya dulu teman. Ada macam-macam nilai dasar. Di sini ada 10 ya, dari religius sampai bertanggung jawab. Nah, nilai dasar ini nanti diturunkan menjadi nilai moral, nilai sosial. Nah, jadi tipsnya teman-teman, bagaimana sih kita mengidentifikasi nilai sosial atau nilai moral? Baik, jika pada soal itu nilainya melekat pada seseorang ya, jadi 10 nilai dasar itu melekat pada seseorang atau dalam bentuk deskriptif saja, maka masuk nilai moral. Sementara itu pada soal jika nilainya di atas ditemukan dari sebuah interaksi ya atau diturunkan dari sebuah interaksi maka merupakan nilai sosial. Kita cek contohnya teman-teman. Nah, cerpen itu yang nggak mungkin hanya mengandung nilai moral saja ya. Tidak mungkin hanya mengandung nilai sosial saja. Makanya soal pada tes CPNS itu hanya diberikan penggalannya. Nah, penggalan itu bisa hanya mengandung nilai moral, juga bisa hanya mengandung nilai sosial, atau bisa mengandung keduanya. Nah, gitu loh. Jadi kita pandai-pandai saja mencerna narasi soalnya. Kalau narasi soalnya penggalannya seperti ini ya, sebelum Fajar menyingsing, Pak Yogi sudah memilah ikan dagangannya di wadah yang berbeda, ikan segar pada wadah biru, dan ikan yang sudah dibekukan kemarin hari di wadah putih. Nah, ini sifatnya apa teman-teman? Sifatnya hanya deskriptif. Sifat ini mendeskripsikan siapa? Pak Yogi. Ya, mendeskripsikan Pak Yogi. Sifat apa? Nilai dasar apa yang muncul di sini? Nilai jujur. Nah, jujurnya dalam apa? Jujurnya, Pak Yogi memilah ikan yang segar yang baru dipancing hari ini dan ikan yang sudah dibuka kemarin hari. Maka dengan sifat jujur yang melekat pada Pak Yogi, yang mendeskripsikan Pak Yogi, maka ini masuk dalam nilai moral. Nah, itu teman ya. Jadi nanti kalau teman diberikan penggalan seperti ini, jawabannya adalah nilai moral. Sementara itu kalau penggalannya seperti ini ya, seperti biasa pagi itu Pak Yogi melayani pelanggan setianya Pak Haris. Pak Yogi menjelaskan pada Pak Haris bahwa ikan yang segar pada wadah biru, sedangkan ikan yang sudah dibekukan kemarin hari di wadah putih. Hal ini tidak hanya dilakukan pada Pak Haris, melainkan ke semua pembelinya. Pak Haris dan pembeli lain pun senang berbelanja di lapak Pak Yogi. Maka ini sudah ada sebuah interaksi namanya. Interaksi antar siapa? Pak Haris, Pak Yogi, dan pelanggannya. Nah, nilai dasar yang muncul apa? Sama-sama jujur, teman ya. Jujur bahwa Pak Yogi menjelaskan, oh ini ikan yang masih segar, ini ikan yang sudah kemarin hari, tapi dibekukan. Sehingga dengan ada interaksi di sini, jujur dalam interaksi ini masuk dalam nilai sosial. Begitu teman ya, bagaimana cara sederhana membedakan nilai moral dan nilai sosial ketika diberikan sebuah penggalan pada soal. Baik teman ya, ini dipahami dulu dasarnya sebelum kita beranjak pada soal. Baik, soal nomor pertama. Nah, teman-teman kalau ada soal nilai sosial dan nilai moral, baca dulu soalnya teman ya. Ya, ini baca dulu. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan yang di atas adalah baik. Berarti teman harus fokus nilai sosial. Berarti interaksinya harus dicari dulu. Interaksi antar siapa? Interaksi antar tokoh. Siapa aja tokohnya? Rintis, Ray, dan Dahan. Baik, kita baca. Semalam Rintis jemput Ray di angkringan Lekman. Sekalian minum kopi areng bareng Dahan. Agenda keliling Yogyakarta bagi Ray sudah tuntas.
Kopi arang jadi traktiran sekaligus rasa terima kasih Ray untuk Dahan yang menampungnya selama beberapa hari di kosan. Sekarang Ray pindah kamar, menginap sebentar di rumah Rintis karena ada rencana ke Solo. Baik teman-teman, berarti interaksi di sini muncul di beberapa kalimat. Namun, pokoknya apa, teman? Pokoknya ini yang saya garis bawahi ya. Kopi arang jadi traktiran sekaligus rasa terima kasih Ray untuk Dahan yang menampungnya selama beberapa hari di kosan. Berarti ada interaksi antara si Dahan dan si Ray dalam bentuk apa? Dalam bentuk traktiran di angkringan Lekman. Ini merupakan nilai sosial yang muncul. Karena apa? Rasa terima kasih ini dihasilkan dari proses interaksi antara Ray dan Dahan. Sehingga dari opsi jawaban yang diberikan, maka yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Yang B nih ya, traktiran Ray kepada Dahan sebagai bentuk terima kasih. Yang A, Dahan yang memiliki sifat baik hati dan penolong. Ini adalah sifat yang melekat pada Dahan. Ini lebih kepada nilai moral. Kemudian yang C, jiwa petualang Ray yang menjelajah Yogyakarta. Bukan, karena ini hanya mendeskripsikan sifat si Ray, bahwa si Ray adalah mempunyai jiwa petualang. Yang D, Rintis yang dengan senang hati menjemput Ray di angkringan. Meskipun ini juga ada nilai sosialnya teman-teman ya, tapi bukan pada pokoknya, bukan pada poinnya di situ. Kemudian yang E, suasana kota Yogyakarta yang penuh dengan ketentraman. Bukan, ini juga hanya mendeskripsikan Yogyakarta. Paham tentunya bagaimana membedakan nilai sosial dan nilai moral pada penggalan cerpen. Sekarang kedua teman-teman, baca dulu soalnya. Nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen di atas paling tepat ditunjukkan oleh kalimat baik. Berarti teman harus mencari nilai moral, sebuah nilai, sebuah sifat yang melekat pada seseorang. Kita cek satu persatu, kita baca. Seiring berjalannya waktu, akhirnya hari kemenangan pun tiba. Baik, apakah untuk kalimat yang di nomor satu ini mencerminkan nilai moral? Bukan. Berarti salah untuk nomor satu. Nomor dua, saat ini aku dan keluargaku bisa melaksanakan sholat Idul Fitri seperti dulu bersama warga lainnya di lapangan basket yang tak jauh dari rumah. Baik, ini apakah mengandung nilai moral? Tidak, tapi lebih pada nilai religius ya, bisa nilai religius. Karena apa? Karena terjadi sebuah kegiatan melaksanakan sholat Idul Fitri seperti dulu bersama warga. Berarti ini masuk nilai religius. Nah, kemudian untuk yang tiga, sehabis melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, kami pun berlebaran ke rumah tetangga dan saudara terdekat. Baik, untuk tiga ini apakah terdapat nilai moral yang melekat pada sebuah subjek? Tidak, tapi ini lebih kepada nilai budaya, ya. Nilai budaya juga bisa masuk nilai religius karena budaya berlebaran ini memang sudah mengakar kuat pada tradisi kita, tradisi orang-orang Islam di Indonesia. Kemudian untuk nomor 4, namun di perayaan kali ini ayah memutuskan untuk tidak mudik meskipun virus COVID-19 mulai mereda. Baik, ini sudah terdapat nilai moral di sebelumnya. Nilai moralnya apa teman? Nilai moralnya adalah melekat pada si ayah. Berarti nilai dasar yang bisa muncul di sini adalah bisa disiplin ya. Disiplin terhadap aturan bahwa tidak mudik. Ya, kemudian juga bisa antisipatif juga. Antisipatif bahwa tidak mudik ini juga mengantisipasi penyebaran virus corona meskipun mungkin ya sudah mereda. Jadi teman, nilai moral ini muncul pada kalimat dengan nomor 4. Sifat disiplin, sifat antisipatif yang melekat pada ayah. Maka ini merupakan nilai moral. Kemudian untuk yang poin 5, kami melakukan Zoom untuk berlebaran dengan saudara yang ada di kota seberang. Baik, ini nomor 5 ini lebih kepada juga nilai budaya ya, nilai budaya juga bisa masuk nilai religius. Karena untuk tradisi berlebaran ini samanya dengan yang nomor 3 tadi. Meskipun ini lebih ditekankan juga aspek IT-nya ada teman ya, pakai Zoom ya. Nah, tapi ini untuk soal nomor 2 ini untuk nilai moralnya muncul pada nomor 4. Subjeknya ayah, sifatnya apa? Disiplin antisipatif. Sehingga moralnya muncul pada ayah yang menahan untuk tidak mudik. Paham tentunya ya bagaimana cara membedakan nilai moral dan nilai-nilai yang lain pada sebuah soal jika modelnya seperti ini, diberikan sebuah kalimat dengan diberi nomor-nomor. Next, nomor 3 teman-teman. Baca soalnya dulu. Nilai kehidupan yang dominan
muncul pada penggalan cerpen di atas adalah baik. Ini ada kita diberikan soal yang cukup berbeda ya, nilai moral, kemudian aktivitasnya apa ya. Kemudian nilai sosial, aktivitasnya apa. Mari kita cek untuk paragrafnya, kita pahami keutuhan paragrafnya. Pagi hari yang cerah, Pak Slamet membaca koran di teras ditemani secangkir teh hangat dan pisang goreng buatan istrinya. Datanglah Pak Bagus meminta bantuan Pak Slamet untuk memasang bendera merah putih di depan rumah. Tentu saja Pak Slamet membantu Pak Bagus dengan sepenuh hati sebagai tetangganya. Keesokan harinya, Pak Slamet keluar rumah berencana untuk lari pagi. Ia sangat terkejut ternyata pohon di depan rumahnya tumbang akibat semalaman diterpa hujan disertai yang kencang. Karena ia tak bisa membersihkan rumah sendiri, maka ia meminta tolong pada Pak Bagus. Dan tentu saja Pak Bagus dengan senang hati menolong Pak Slamet. Dengan kita memahami keutuhan paragraf ini ya, atau keutuhan penggalan cerpen di sini jelas bahwa ada interaksi di sini, ada sebuah interaksi antara siapa teman? Antara Pak Bagus dengan Pak Slamet. Dalam bentuk apa teman-teman? Nah, untuk yang awal tadi bahwa Pak Bagus ini meminta tolong pada Pak Slamet dan Pak Slamet menolong. Untuk kalimat yang bawah, Pak Slamet meminta tolong pada Pak Bagus dan Pak Bagus juga menolong. Maka ini terjadi sebuah interaksi saling menolong. Karena ada interaksi dan saling menolong, maka lebih kepada nilai apa? Nilai sosial. Jadi jawabannya adalah yang mana teman? Yang C. Nilai sosial dengan aktivitasnya adalah tolong menolong. Kenapa bukan nilai moral? Karena pada penggalan ini tidak muncul bagaimana mendeskripsikan Pak Slamet sifatnya apa. Juga tidak muncul bagaimana mendeskripsikan Pak Bagus sifatnya apa. Tapi sudah dalam bentuk interaksi antara Pak Bagus dan Pak Slamet di lingkungan masyarakat. Kenapa bukan tenggang rasa? Karena untuk tolong menolong ini sifatnya dua arah teman ya, saling menolong. Kalau tenggang rasa dan kepedulian itu lebih kepada rasa kita kepada orang lain satu arah saja. Sehingga yang paling tepat adalah tolong menolong dalam bentuk nilai sosial. Ada interaksi di situ antara Pak Slamet dan Pak Bagus. Paham tentu ya? Jika model soalnya seperti ini, pahami dulu keutuhan paragrafnya. Kemudian tentukan itu nilai sosial atau nilai moral dan dasar nilainya apa. Next teman-teman untuk soal perempat. Nah ini saya penuhi teman-teman yang request bahwa tahun kemarin juga muncul nilai sosial dan nilai moral yang paragrafnya agak panjang teman ya. Maka baca dulu soalnya nilai sosial yang terkandung dalam panggilan cerpen di atas adalah baik. Berarti teman harus mencari interaksi antara tokoh-tokohnya ya. Kita cek dulu untuk kalimat pertama ya. Ngeceknya awal, akhir, kemudian tengah. Ya ini urutannya. Hampir sebulan Adira menutup toko makanan miliknya dan memberhentikan sementara para karyawan yang bekerja dengannya karena sepi pembeli akibat pandemi. Berarti ini lebih kepada peristiwa, belum ada tokoh di sini. Berarti kita cek akhirnya. Karyawannya salut dengan sikap peduli yang dimiliki Adira, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Baik, ini sudah muncul kata peduli. Berarti kata peduli ini sebenarnya sudah menjadi clue bahwa ada interaksi antara si Adira dengan orang lain. Berarti kita cek tengah-tengahnya. Nah, kita cek aja yang ada nomor 4-nya tuh ya, karena ini nanti menjadi clue. Di balik keberhasilannya membangun toko online, Adira tidak pernah lupa untuk selalu berbagi kepada sesama. Sesamanya dalam apa? Ini yang menyisihkan makanan yang sudah ia buat untuk dibagikan kepada pengemis, para pekerja, dan pedagang di jalan. Berarti kalimat pokoknya yang mengandung nilai sosial adalah keempat ini tuh ya. Di balik keberhasilannya membangun toko online, Adira tidak pernah lupa untuk berbagi kepada sesama. Ini adalah pokoknya, pokok nilai sosialnya. Kemudian untuk selanjutnya ini ya, ini adalah penjelasnya. Sehingga dengan soal seperti ini, yang paling tepat adalah teman-teman yang C ini ya, kepedulian Adira terhadap sesama dengan saling berbagi yang ditunjukkan oleh kalimat dengan nomor 4. Apakah yang salah membuka toko online adalah solusi di masa pandemi? Bukan, ini tidak menjelaskan nilai sosialnya apa. Kemudian rasa salut karyawan kepada Adira yang suka memberi. Baik, ini ada deskripsi si Adira ya, deskripsi si Adira yang suka memberi. Berarti ini lebih kepada nilai moral ya. Moralnya si Adira bahwa ia suka memberi dan ditunjukkan oleh rasa salut oleh karyawannya.
Kemudian yang D ini usaha dan kerja keras akan membuahkan kesuksesan. Ini juga lebih kepada nilai moral ya teman-teman, karena tidak mencerminkan adanya interaksi antara orang dan tokoh yang lain. Kemudian rasa empati Adira kepada masyarakat yang terdampak pandemi baik ini lebih menjelaskan pada sifat empatinya. Berarti ini juga lebih kepada nilai moral, ya, mendeskripsikan si Adira yang punya rasa empati. Yang mendeskripsikan nilai sosial yang ada interaksi antar masyarakat adalah yang C ini, kepedulian Adira terhadap sesama dengan saling berbagi. Jelas teman-teman ya, bagaimana cara menganalisis nilai sosial pada sebuah paragraf yang agak panjang. Kemudian soal 5, nilai moral yang terkandung dalam panggilan cerpen di atas paling tepat ditunjukkan oleh kalimat yang di nomor berapa. Baik, kita cek satu-satu. Selama di rumah, Adira tidak berputus asa dan terus memikirkan cara agar tokonya terus beroperasi. Baik, apakah ini merupakan nilai moral? Betul. Jawabannya adalah yang A ini, nomor 1. Karena apa? Tidak berputus asa dan terus memikirkan cara agar tokonya terus beroperasi ini adalah mendeskripsikan si Adira ya. Ini mendeskripsikan si Adira. Tidak ada interaksi di situ, belum ada interaksi di situ, maka lebih kepada nilai moral yang melekat pada Adira, sifat tidak berputus asa yang melekat pada Adira. Nah, untuk nomor 2 dan 3, setiap hari Adira berselancar di dunia maya mencari informasi tentang bagaimana menjalankan bisnis di era pandemi. Setelah mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, Adira memutuskan untuk mengubah toko makanannya menjadi berbasis online. Baik, ini 2 dan 3 ini lebih kepada penjelas sifat Adira tadi yang tidak berputus asa. Jadi pokoknya bukan terletak pada 2 dan 3, tapi lebih kepada 1 ya, yang mendeskripsikan si Adira yang tidak berputus asa. Dijelaskan lebih jelas lagi pada kalimat dengan nomor 2 dan kalimat nomor 3. Untuk nomor 4 dan 5 jelas tadi bahwa ini lebih kepada nilai sosial ya. Untuk kalimat 4 dan 5. Jadi untuk nomor 5 tepat adalah nomor 1, mendeskripsikan si Adira bahwa ia punya nilai moral, tidak mudah berputus asa. Baik teman-teman ya, paham ya bagaimana cara membedakan nilai sosial dan nilai moral kepada paragraf yang agak panjang. Silakan dipahami lebih dalam lagi teman ya ini ketika ketemu dengan paragraf panjang. Saya beri tambahan di sini teman, bagaimana nanti contoh-contohnya yang bisa muncul pada soal tes CPNS nanti. Untuk nilai moralnya contohnya ya, 1, membuang sampah tepat pada tempatnya. Ini adalah nilai moral yang muncul pada kita. Nilai dasarnya teman-teman bisa jadi cinta lingkungan, ya cinta kepada lingkungan. Nah, ini kenapa tidak masuk kepada nilai sosial? Karena membuang sampah tepat pada tempatnya ini adalah sifat kita, watak kita, tidak diturunkan dari sebuah interaksi dengan masyarakat. Maka lebih kepada nilai moral. Samanya dengan ini teman ya, menunaikan ibadah tepat pada waktunya. Ini masuk dalam nilai dasarnya adalah religius ya, karena ini tidak berkaitan dengan masyarakat, tidak ada interaksi dengan masyarakat. Lebih kepada pilihan kita, pilihan pribadi kita, watak kita untuk melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Nah, untuk contoh nilai sosialnya, saya beri nomor 3 ini yang lebih up to date, membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri karena terkena COVID. Baik, ini sudah ada interaksi di situ ya, interaksi. Untuk nilai dasarnya adalah apa? Bisa jadi peduli ya, peduli kepada tetangga yang sedang isolasi mandiri karena di sini sudah ada interaksi antara kita dengan tetangga yang sedang isolasi mandiri, maka lebih masuk kepada nilai sosial. Samanya teman-teman, kita membantu menyeberangkan orang yang lanjut usia. Sudah ada interaksi antara kita dengan orang yang lanjut usia. Samanya dengan memberikan tempat duduk kepada ibu hamil. Itu sudah ada interaksi antara kita dengan ibu hamil tersebut. Baik, ini teman ya, ini saya berikan tambahan materinya, tambahan contoh-contohnya, sehingga teman nanti lebih memahami perbedaan nilai moral dan nilai sosial. Untuk contoh perilakunya, untuk membedakan pada narasinya, silakan. Untuk tadi sudah saya bahas secara detail dari awal hingga soal nomor 5 tadi. Baik teman-teman, itu materi kali ini. Semoga bermanfaat sebagai amunisi tambahan teman-teman ketika ketemu dengan soal nilai sosial dan nilai moral. Saya doakan sini teman, semoga lancar untuk tesnya, segera tampaknya lancar dan bisa mendapatkan MVP tahun ini. Tetap semangat, fight, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.